Oke, suara Bapak masuk, teman-teman. Ya, Pak. Dengar ya, baik. Kita mulai kuliah sore ini. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman Sore. mahasiswa yang Bapak banggakan. Pada sore hari ini kita akan kuliah ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam mata kuliah akuntansi EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Bersama saya Muhammad Isa Alam Syahbana. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semua bisa ikutin dengan baik, gitu ya. Sebelum dimulai, saya minta tolong untuk seluruh partisipan agar bisa mute seluruh perangkatnya supaya tidak mengganggu saat pemaparan nanti. Nah, nanti ketika kita sudah mulai diskusi atau ada post test dan lain sebagainya, kita nanti atau saya persilakan teman-teman untuk bisa membuka mic-nya gitu ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Doa, mulai. Doa selesai. Selanjutnya yang kita lakukan tahap selanjutnya adalah saya mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi absen, di mana dalam pengisian absennya teman-teman bisa melakukan absen di menu LMS seperti biasa gitu ya. Ini tampilan LMS kita, teman-teman bisa lakukan absensi dengan mengklik mata kuliah SAKMKM atau akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian attendance, pilih pertemuan yang ketiga. Seperti biasa ya. Nah, bagian sudah mengisi absen, good. Jangan lupa nanti diisi ya. Oke. Oke. Nah, sebelum hari ini kita akan membahas seperti materi yang sudah Bapak share tadi, baik itu di LMS maupun di grup, kita akan membahas tentang penyajian laporan keuangan serta membahas tentang program pendamping UMKM. Jadi, dalam mata kuliah ini ada proyek besar yang nanti harus teman-teman selesaikan. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, proyeknya seperti apa teknisnya dan bagaimananya nanti akan kita bahas lebih jauh. Bapak izin share screen ya untuk materi kita pada sore hari ini. Nah, sudah muncul, Zai, tampilannya? Udah muncul ya? Mona Lisa, Ajang, yang Bapak tampilkan di layar, di tempat teman-teman Izin, sudah? Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Sudah, Pak. Makasih untuk konfirmasinya. Nah, Bapak udah print the screen apa layar yang lebih besar, nampak juga ya? Oke, Iya, Pak. alhamdulillah. Kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi EMKM.
Ya, entitas mikro, kecil, dan menengah. Sasaran kita pada hari ini adalah membahas tentang ruang lingkup dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Kemudian yang kedua, program pendamping UMKM. Dan yang terakhir adalah pembagian project based learning untuk pendamping UMKM dan laporan pendamping UMKM. Itu ada 3 pencapaian yang hendak kita capai pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita mengingat materi di pertemuan yang lalu, yaitu tentang kriteria UMKM berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021. Terdapat 2 kriteria. Oke, kita berbagi poin dulu pada sore hari ini. Ada yang mau jawab? Kira-kira apa 2 kriteria UMKM menurut PP nomor 7 tahun 2021? Modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Hmm, mohon maaf, sebutkan nama, kemudian jawabannya ya. Bisa diulang, Bella? Modal usaha dan hasil penjualan tahunan, Pak. Modal usaha dan penjualan tahunan gitu ya. Oke. Baik. Untuk second opinion, pendapat yang lain. Apakah ada yang mau memberikan pendapat juga? Ayo, siapa? Dinda? Saya, Pak. Ya, Dinda bisa bantu. Apa 2 kriteria UMKM berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021? Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, pada modal dan pendapatan itu lebih tinggi, Pak. Udah lebih naik levelnya gitu dibandingkan dari peraturan sebelumnya. Baik, makasih jawabannya, Dinda. Sama, Nah, Pak. teman-teman, coba teman-teman perhatikan ya dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Bella maupun Dinda tadi, ada kesamaan, namun juga ada bagian yang berbeda, yaitu dalam perspektif pemaparan yang disampaikan oleh Bella dan Dinda tadi sama-sama menyebutkan tentang modal dan penjualan atau pendapatan per tahun gitu ya dari UMKM. Namun Dinda tadi menyampaikan bahwa ada kenaikan nilainya. Benar ya jawaban dari teman-teman tadi ya, dari Bella dan Dinda ya. Sudah benar. Nah, ada kenaikan. Wah, kenaikan ini memang seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin minggu yang lalu bahwa sudah ada terjadi perubahan. Yang nanti akan saya juga sampaikan lebih jelas di slide yang berikutnya. Jadi istilahnya itu UMKM-nya itu naik kelas. Oke. Terakhir, sebelum saya lanjut ke soal yang lainnya. Tadi saya menyampaikan bahwa UMKM itu naik kelas. Ada yang mau coba kasih interpretasi apa yang dimaksud dengan UMKM naik kelas? UMKM naik kelas. Ada yang mau kasih pendapat? Izin, Pak Mona. Siap, silakan Mona. Untuk UMKM naik kelas ini maksudnya yaitu usaha tersebut memberikan peningkatan kualitas produk atau layanan kepada masyarakat sekitar, Pak. Baik, keren jawabannya. Layanan produk, kemudian kualitas kepada masyarakat ataupun kepada konsumen ya yang membeli dari produk yang disajikan oleh UMKM. Good. Oke, supaya kita ada pembanding, kita coba dengarkan pendapat yang kedua. Ada yang mau nambah lagi, nambah poin juga. Silakan teman-teman.
Izin Pak, kalau mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, Siska ya, yaitu yang Siska maksud adalah mengembangkan strategi usaha yang lebih baik. Bisa ya juga, Pak. bisa juga mengembangkan usaha yang lebih baik ya, strategi usaha. Good. Jadi memang dalam konteks UMKM saat ini, secara aturan itu sudah di, saya lanjutkan ya, saya tunjukkan biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini di aturannya. Jadi secara aturan, pemerintah menaikkan kelas UMKM itu tujuan utamanya adalah menaikkan dari sisi kapasitas modal dan penjualan, ya kan? Dengan nilai penjualan yang besar, yang contoh mikro 300 juta penjualan per tahun, sedangkan menurut aturan yang terbaru menjadi 2 miliar. Sehingga kita tidak bisa memandang usaha mikro menjadi usaha yang kecil lagi gitu. Tapi itu adalah bagian, sebenarnya bagian yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa mereka taraf UMKM supaya bisa lebih semangat dalam mencari keuntungan, namun juga tetap memperhatikan kualitas produk dan layanan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Siska, juga dari teman-teman yang lain tadi. Gitu ya. Jadi memang posisinya UMKM sudah naik kelas gitu ya. Kemudian ada proses yang kedua itu tentang 3 jenis laporan keuangan, yaitu tentang ada 3, laporan laporan komprehensif, laporan bersih keuangan, dan CALK gitu ya. Dan ini juga kita bahas di pertemuan yang lalu. Makasih untuk partisipasi dari teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang pertama tentang ruang lingkup dan penyajian laporan keuangan gitu ya, berdasarkan SAKMKM. Berdasarkan kitab kuning yang kita miliki, yaitu buku SAK EMKM. SAK EMKM memiliki maksud dalam bab 1 menyatakan bahwa SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi memang kalau ada entitas yang menyatakan ingin menggunakan SAK EMKM, dia harus masuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah gitu ya. Kemudian dalam pasal 1.2 dijelaskan bahwa jenis EMKM atau entitas mikro kecil menengah itu adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Jadi bahasa akuntabilitas itu, ada yang tahu akuntabilitas? Apa itu akuntabilitas? Satu kata tentang akuntabilitas, ada yang tahu? Dapat dipercaya. Akuntabilitas reverse to-nya itu dapat dipercaya gitu ya. Temannya akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi, ada yang tahu transparansi maksudnya apa? Tidak dapat ditutup-tutupi. Saidah Aisyah, baik. Tidak dapat ditutup-tutupi ya. Benar jawabannya. Ada yang kasih pendapat lain? Apa teman atau definisi kata-kata yang menggambarkan transparansi selain tidak dapat ditutup-tutupi? Terbuka, Pak. Isi hati, makasih. Benar isinya. Jawabannya benar. Terbuka ya. Tuh. Jadi salah satu, saya lanjutkan ya. Jadi salah satu poin penting dari EMKM ini adalah dia suatu bentuk usaha, tapi belum memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas artinya belum dapat dipercaya, belum memiliki reputasi yang bagus gitu. Karena usahanya masih bersifat kecil, mungkin masih dalam proses pengembangan, masih dalam proses menuju mendapatkan modal, bantuan modal, dan seterusnya. Tapi yang
kemudian menjadi tolak ukurnya juga adalah sesuai dengan peraturan undang-undang dan setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Jadi tolak ukur UMKM nanti yang teman-teman juga jika ingin menjadikan itu sebagai objek harus minimal sudah berusia 2 tahun gitu ya. Kemudian aturan yang lain tiganya adalah MKM dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi dan kriteria di atas dalam menyusun laporan keuangannya gitu ya. Kemudian sini saya tunjukkan kembali aturan karena dalam poin 1.2 ini dia menunjukkan atau membutuhkan aturan yang berlaku dan aturan yang berlakunya adalah sekarang untuk UMKM adalah PP nomor 7 tahun 2021. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Di dalam bab 3 itu tertera tentang saya salah pencet. Bentar ya. Subhanallah. Bab 3-nya, ini dia tentang penyajian laporan keuangan. Nah, kita lanjutkan. Penyajian laporan keuangan dalam sistem akuntansi itu meliputi beberapa hal, beberapa aspek. Yang pertama, penyajian wajar. Penyajian wajar itu meliputi beberapa hal. Di antaranya nilai yang relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Dari 4 istilah ini, istilah apa yang teman-teman ragu antara relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman? Ada yang tahu maksud dari relevan itu apa? Jadi ciri penyajian wajar untuk satu laporan keuangan itu harus relevan. Apa itu relevan? Izin menjawab, Pak. Siap, silakan, Doni. Relevan itu saling berhubungan, Pak, atau berkaitan. Baik, makasih Doni jawabannya. Saling berkaitan. Kemudian ada yang mau nambahkan agar jawabannya bisa lebih sempurna, semakin bagus? Relevan. Elvia mungkin? Apa pendapat Elvia tentang relevan? Bukan tentang Romdoni ya, tentang relevan. Yang bersangkut paut, Pak, selaras. Selaras ya. Baik. Jadi saya bantu melengkapi. Jadi relevan itu sesuatu hal yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bentukannya, sesuai dengan luaran yang kita inginkan, kita butuhkan, dia harus relevan. Jadi saat kita baca kemarin, tahun lalu, tahun depan kita baca, informasinya mesti dapat kita pahami karena informasi itu relevan, penggunaan akunnya relevan, dan seterusnya. Kemudian representasi tepat itu mengarah kepada ketika orang pembaca laporan keuangan membaca, jelas arahnya, jelas tujuannya, jelas nilainya gitu ya. Misalnya kita menggunakan uang rupiah sebagai acuannya, maka semua transaksi menggunakan mata uang rupiah. Kalaupun ada menggunakan mata uang yang lain, nanti dilakukan konversi gitu ya, dan seterusnya. Kemudian keterbandingan itu maknanya bisa dibandingkan antara tahun ini dengan tahun berikutnya. Kemudian bisa juga dibandingkan dengan UMKM yang lain atau entitas yang lain gitu. Serta yang terakhir apa? Poinnya yang keempat.
Relevan, representasi tepat, keterbandingan, yang terakhir apa? Keterpahaman, Pak. Keterpahaman. Baik. Apa itu keterpahaman? Keterpahaman adalah paham-paham aja lah ya. Iya, iya, iya. Nggak gitu ya jawabannya ya. Tolong bantu kasih jawaban yang benar dong. Kayaknya saya salah, salah, salah paham. Apa tuh kira-kira keterpahaman? Penyajian informasi yang dapat dipahami oleh pengguna, Pak. Baik, Elvia. Benar. Jadi dalam konteks keterpahaman ya berarti harapan kita sebagai pembuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, apa yang kita sajikan dapat dipahami oleh para pembaca. Good. Makasih untuk Elvia, Romdoni, dan teman-teman yang udah jawab. Kemudian kita lanjutkan. Syarat yang kedua adalah kepatuhan terhadap SAKMKM. Berarti SAKMKM itu memiliki aturan-aturan dalam penyusunannya, dalam menyusun laporan keuangan, seperti misalnya dalam menyusun laporan posisi keuangan harus disusun aktiva lancar gitu kan. Ada aktiva tetap, kemudian ada unsur hutang atau liabilitas dan juga ada unsur modal atau ekuitas. Jadi pada simpelnya atau sederhananya kita mengacu pada aturan-aturan yang ditentukan oleh SAK EMKM. Kemudian yang ketiga ada frekuensi pelaporan, di mana frekuensi pelaporannya itu selalu dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Akhir periode pelaporan yang paling umum, yang paling common adalah di akhir tahun, itu 31 Desember di akhir tahun gitu ya, tahun XX, tahun sekian. Kemudian yang keempat, penyajian yang konsisten. Ada yang tahu maksud penyajian yang konsisten? Demokrasi pendapat? Coba Heni Kristina. Soalnya adalah tentang penyajian yang konsisten. Apa yang dimaksud dengan penyajian yang konsisten, Heni? Menurut saya letak-letak akunnya itu setiap tahunnya tuh sama Pak, nggak berubah-berubah. Baik. Berarti format atau template-nya itu ya harus sama ya. Kemudian second opinion, jawaban yang lain. Kira-kira apa yang harus konsisten selain bentuk template-nya harus sama? Zaini, mungkin mau coba? Ketua tingkat. Laporan keuangan ya sama sih Pak, kesamaan dalam klasifikasi akun. Jadi investor-investor itu dalam menilai sama Pak, perusahaan satu dan lainnya. Baik. Jawaban Zaini tadi mengarah kepada standar gitu, standarisasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian tadi jawaban dari Heni mengarah kepada bentuk isian akunnya gitu ya. Makasih, kedua jawabannya itu benar. Nah, tapi ada satu hal lagi yang ingin Bapak tambahkan, bahwa satu hal lagi yang harus kita perhatikan dalam penyusunan laporan keuangan yang harus konsisten itu adalah berkaitan tentang metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Contoh, teman-teman sedang menyusun laporan keuangan persediaan pada perusahaan dagang. Kita metode pencatatannya dengan metode, misalnya metode FIFO dan average, kan ada dua pilihan. Saat kita menggunakan metode FIFO, first in, first out, di tahun ini misalnya, maka tahun depan kita harus tetap menggunakan metode FIFO, setidaknya 2 tahun, agar ada perbandingan gitu dari tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau kita ngerasa FIFO nggak sesuai, kita ingin ganti average,
itu nggak bisa ganti tiba-tiba kita ganti gitu di pertengahan tahun atau di tahun yang berjalan kita ganti, itu nggak boleh. Itulah bentuk konsistensi kita bahwa kita menjaga setidaknya ada setahun full pelaporan itu harus dengan metode yang sama. Begitu juga dengan tahun yang berikutnya, gunakan dengan metode yang sama. Jadi minimal untuk menggunakan metode minimal 2 tahun gitu ya. Jadi teman-teman juga harus pahami bahwa selain bentuk template-nya sama, standarnya juga sama, standar SHKMKM, tapi hal lain juga yang penting yang harus konsisten adalah penggunaan metode penulisan yang digunakan gitu ya. Dapat dipahami yang Bapak sampaikan? Bisa, Pak. Oke, baik. Kemudian lanjut, yang kelima, informasi yang komparatif. Sudah Bapak sampaikan tadi sebelumnya bahwa dia harus bisa dibandingkan gitu ya, komparatif perbandingan, dibandingkan dengan tahun yang akan datang, dibandingkan juga dengan perusahaan atau entitas EMKM lainnya dalam laporan keuangan yang dibaca, yang dibuat. Dan terakhir, terkait ini adalah tentang laporan keuangan itu terdiri atas 3 untuk SAKMKM, yaitu laporan bersih keuangan, laporan laba rugi, dan CALK gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita Insya lanjut ya. Insya Allah keren ya. Keren. Asik. Oke, last. Ini adalah project based learning yang harus teman-teman susun nantinya, yaitu tentang program pendamping UMKM. Di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat itu adalah sertifikat pendamping UMKM yang saya miliki. Saya dan beberapa orang dosen sudah mendapatkan sertifikasi sebagai pendamping UMKM. Dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sertifikasi atau pendamping UMKM itu adalah salah satu profesi gitu ya. Dengan jumlah UMKM yang banyak di Indonesia, sangat banyak jumlahnya, itu perlu pendamping, perlu pendampingan. Dan menjadi seorang pendamping UMKM itu kita bisa mendapatkan sertifikasinya, yang pada ujungnya nanti itu juga bisa menjadi sumber penghasilan atau suatu pekerjaan bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pendamping UMKM. Nah, dalam hal ini kita nantinya akan mengumpulkan atau membuat sekitar 8 bukti sebagai seorang pendamping UMKM. Saya akan sampaikan secara ringkas beberapa bukti di antaranya. Yang pertama, bukti 1 identifikasi dan kebutuhan UMKM. Nah, di bukti 1 ini nanti poinnya teman-teman harus bisa secara jeli dengan metode atau cara kunjungan observasi ke objek, ke UMKM yang teman-teman tuju, lakukan dialog di sana, bertanya kepada UMKM yang bersangkutan, kira-kira permasalahan di sini apa, permasalahannya apa, kebutuhannya apa, sehingga nanti itu menjadi dasar rancangan pendampingan ke depan yang akan teman-teman berikan kepada si pelaku usaha. Kemudian bukti yang kedua, rancangan pendampingan. Itu maknanya adalah teman-teman sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan rancangan, disusunlah. Kita akan melakukan eh, rancangan yang pertama misalnya melakukan pendampingan untuk penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua misalnya nanti teman-teman merancang untuk eh, legalitas usaha, pembuatan merek dan lain sebagainya tergantung dari kondisi UMKM-nya masing-masing. Kemudian bukti yang ketiga laporan pendamping. Berarti udah jalan programnya sekian bulan, 1 atau 2 bulan, teman-teman buat laporan pendampingnya seperti apa. Inti dari laporan pendampingan ini, bukti ketiga adalah menunjukkan progres. Artinya jika teman-teman dampingi di bulan pertama penjualannya cuma laku 5, setelah teman-teman dampingi penjualannya menjadi 10 atau 15, berarti ada peningkatan. Nah, itu yang kita harapkan, UMKM bisa meningkat sisi penjualannya, pendapatannya gitu ya, ada progres perbaikan.
Bukti yang keempat, video coaching. Nah, nanti dalam sesi kuliah kita akan Bapak ajarkan teknik menjadi seorang coaching. Teman-teman menjadi coach. Keren kan? Yang kelima, proposal wirausaha pemula. Bukti 5 itu adalah bagaimana seperti Bapak sampaikan di pertemuan minggu lalu, UMKM itu harus bisa mendapatkan modal dari portofolio yang dia miliki gitu, bukan karena dia menggadaikan aset yang dia miliki. Aset itu artinya dia gadai tanah, gadai kendaraan, itu dapat modal. Tapi yang di sini putih kelima tujuannya adalah bagaimana caranya agar UMKM bisa didanai, tapi berdasarkan portofolio usahanya yang bagus gitu. Yang keren kan? Dibiayai karena kita memang keren gitu, usahanya bagus. Bukti yang keenam, tugas BMC itu adalah pemetaan, nanti ada pemetaan tentang resiko, pemetaan tentang bahan baku dan seterusnya. Nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Analisis resiko K3 berkait resiko-resiko sebagai seorang pendamping UMKM, dan yang terakhir bukti 8, kita buatkan PPT presentasi usaha UMKM yang kita dampingi. Begitu. Nah, untuk menindaklanjuti tugas ini, Mbak minta tolong sama ketua tingkat ya, Zaini. Ini nanti tolong dikelompokkan teman-temannya. Terdiri atas 3 sampai 4 orang mahasiswa per kelompok. Ya, tujuannya kenapa 3 sampai 4 itu tidak lepas juga dari hasil akhir, karena hasil akhir kita juga selain membuat pelaporan gitu ya, membuat bukti laporan UMKM, harapan Bapak juga bisa kita terbitkan sebagian laporan teman-teman dalam jurnal PKM, pengabdian kepada masyarakat sebagai pendamping UMKM gitu. Jadi nanti tugasnya adalah membuat kelompok, kemudian mahasiswa memilih satu UMKM sebagai proyeknya, kriterianya boleh mikro atau kecil gitu ya. Saya nggak ambil yang menengah, tapi mikro atau kecil Bapak rasa lebih membutuhkan bantuan kita. Kemudian usianya minimal 2 tahun, bergerak di bidang jasa dagang maupun manufaktur, silakan dipilih, dan setiap kelompok tidak boleh memilih UMKM yang sama gitu ya. Membuka 8 bukti serta durasinya pengerjaan sampai pertemuan ke-15 sebelum kita melaksanakan UTS. Harus sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Terkait tugas, Pak, ya silakan. UMKM-nya itu harus yang ber-NIB ya? Nah, kalau terkait NIB atau tidak, itu Bapak kembalikan kepada teman-teman. Kalau dia sudah ada NIB, berarti bagus. Oke, dia berarti secara legalitasnya udah jelas. Tapi kalau belum ada NIB pun tak apa-apa. Nanti dalam mata kuliah ini juga akan Bapak sinkronkan dengan kelasnya Pak Hendi Satria. Artinya kita berupaya dari prodi akuntansi untuk agar semua satu angkatan sekarang yang mengambil mata kuliah akuntansi EMKM bisa melakukan pendampingan ke banyak UMKM. Berarti yang kelas sore ini dengan kelas pagi dan kelas malam itu beda semua kelompoknya gitu. Nanti kan saya sinkronkan dengan kelas Pak Hendi juga gitu. Jadi nanti teman-teman mau dipilih minggu depan dibawa nama-namanya, nama calon UMKM-nya beserta alamatnya, siapa pemiliknya, biar saya bisa eh, bandingkan nanti dengan data yang punya Pak Hendi miliki gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin Bapak ingin sampaikan eh, penutup ya, bagian yang paling penting dari mata kuliah kita pada sore hari ini, bahwa UMKM itu adalah entitas yang sangat besar dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, harapan Bapak, teman-teman bisa belajar dengan baik dalam mata kuliah ini, yang kemudian juga kita akan mencoba mengkontribusikan ilmu yang Bapak sampaikan ke teman-teman dengan cara teman-teman melakukan proses pendampingan kepada UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang.
Ya, nanti kita akan susun dalam bentuk laporan serta jurnal PKM pada akhirnya nanti di ending terakhir. Mudah-mudahan nanti semua kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Kemudian jangan lupa dengan moto kita sebelum Bapak akhiri ya, akuntansi itu mudah, penelitian ilmiah juga mudah gitu. Ini adalah hal yang harus Bapak ulang-ulang karena itu juga akan memberikan mindset yang positif untuk Bapak dan juga teman-teman sehingga bisa lebih semangat dalam proses pembelajaran gitu ya. Baik, itu perkumpalan kita pada sore hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman sekalian. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, dan juga waktu kita sepertinya juga sudah hampir habis dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kuliah kita sudah selesai pada sore hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jadi mohon disiapkan pada pertemuan yang akan datang untuk nama-nama UMKM yang akan dijadikan sebagai objek pendampingan ya. Baik, demikian kuliah kita pada sore hari ini. Makasih banyak atas atensi, perhatian, dan interaksi di antara kita. Bapak akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.